Pertama, saya ingin menanggapi terkait dengan adanya perubahan juknis. Mungkin bisa itu pertanyaan Pak Karim yang ada. Ya, silakan Pak Abdul Karim. Langsung disampaikan ini di kolom chat, saya belum baca ini. Barangkali saya sampaikan aja Bu. Oh iya, ya Bapak. Jadi Pak Abdul Karim menanyakan itu silpa apa. Jadi Pak Abdul Karim tahun kemarin kan semua dinas kan sudah memberikan non fisik BUP Pustakaan. Nah, tahun kemarin misalkan jatahnya 7 miliar tapi hanya digunakan 4 miliar kayak Kota Padang itu, sehingga masih ada silpa 3 miliar. Nah itu otomatis kalau sekarang tahun ini jatahnya 6 miliar misalkan, otomatis tidak akan dikirim dana dari pusat, tapi sudah ada dana di daerah atau silpa 3 miliar itu. Dan ternyata digunakan untuk tahap pertama ini 2,5 miliar masih cukup dan masih bisa. Jadi, kalau toh misalkan kebutuhannya misalkan 4 miliar tapi punya silpa 3 miliar, berarti hanya akan dikirim tahun ini 1 miliar. Jadi untuk menambahkan yang 3 miliar yang ada di kas daerah gitu. Jadi di kas daerah itu kalau sisa BUP itu tidak bisa digunakan apa-apa, hanya bisa digunakan untuk pencairan BUP tahun berikutnya. Itu Pak Karim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tadi keterangan dari Bapak Dr. Samto dari Kemdikbud RI di hal BUP. Mungkin ada teman-teman lainnya atau Karim memberikan umpan balik. Jadi diperjelaskan. Yang terkirim tadi di tim taklim isi presensi apa itu kita lihat terus dia lengkap ya. Oke. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya ingin bertanya dari Aceh. Ya, Pak Johan. Kan? Ini kami yang terjadi sekarang di Aceh bahwa tentang BOP tahap pertama tahun 2010 ini kan berhubung dengan keadaan COVID, jadi batas untuk pencairan pertama untuk LPG-nya bulan Juni 2000 bulan Juni. Nah, sementara sekarang belum kita mulai, belum kita buat dari RKAS dan belum ada titik-titik pencairan. Jadi apakah untuk apabila lewat dari bulan 6 ini apa bisa terganggu untuk atau bisa mengurangi dana tahap kedua nanti? Itu. Terima kasih. Ya. Silakan dari Kepala Bidang Putri Farah bisa memberikan penjelasan atau mungkin langsung kepada Pak Dr. Samto. Oke. Kelihatannya Pak Samto lebih berkompeten menjawab tentang itu ya Bu, karena kebijakan itu kaitannya dengan kebijakan direktorat. Oh iya, Pak Samto, kami berharap bisa memberi penjelasan lagi, mohon maaf. Terima kasih Pak Johan. Jadi gini, di Juknis memang aturannya Juni harus sudah laporan. Sedangkan ada beberapa kabupaten kota yang sampai sekarang belum ada penyaluran. Tapi insya Allah saya kemarin konfirmasi ke DPK atau Dirjen Perimbangan Keuangan dan Keuangan,
Mei ini semua akan disalurkan. Kenapa kemarin terhambat? Karena memang ada perubahan anggaran, ada perubahan APBN. Sehingga ketika ada perubahan APBN, otomatis DIPA, rencana anggaran semua berubah. Jadi tidak bisa serta-merta menyalurkan bagi kabupaten kota yang disalurkan sebelum ada APBN. Kenapa APBN ini diperlukan? Karena adanya pandemi COVID ini membutuhkan anggaran yang cukup besar di tingkat pusat, sehingga ada beberapa pos anggaran yang harus dikurangi, termasuk BUP kesetaraan. Jadi bukan sendirian ya BUP kesetaraan itu, BUP PAUD, BOS, kemudian tunjangan guru juga dikurangi. Mending hanya dikurangi, kalau yang fisik semua dibatalkan. Nah, bahkan banyak yang dibatalkan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bisa mengirim ketika perubahannya sudah jadi bahan dipanya. Mei ini semua akan disalurkan dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di lapangan. Bagaimana kalau lewat Juni? Juni tidak ada di perubahan Juknis tidak ada klausul kompensasi bulan. Di perubahan Juknis hanya ada klausul relaksasi untuk penggunaan BOP. Contohnya bisa untuk bayar internet, bayar tutor per April. Kemudian untuk pembelian masker, sanitizer, dan sebagainya. Itu ada relaksasi dan tidak ada batas-batas persentase. Biasanya itu. Tapi laporan tetap harus 30. Bapak Ibu sekalian, tidak misalkan dana diterima akhir Mei. Kan semua kegiatan sudah dilaksanakan per Januari, tinggal bayar aja, maksud bayar sampai sebulan nggak selesai. Jadi semua sekarang kegiatan itu ada administrasikan, jangan nunggu kalau ada uangnya baru mengadministrasikan. Nah, itu yang repot. Semua kegiatan di PKBM apapun yang dilakukan itu harus diadministrasikan, sehingga ketika nanti dana turun itu tinggal bayarkan ke semua yang sudah tertata dengan rapi, sehingga nanti akhir Juni bisa laporan kan. Dari itu konsekuensinya kalau Juni belum laporan, otomatis tahap keduanya akan terhambat. Itu kira itu Pak Johan dan Bapak sekalian, termasuk barangkali ini bisa disampaikan kepada yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Sonto atas penjelasannya perihal perubahan bantuan karena ada pandemi COVID ini. Kepada teman-teman yang lainnya silakan. Halo. Atau mungkin dari penjelasannya Pak Asmi, silakan tambahan penjelasan, tambahkan perihal bahan bantuan ini. Ini ada perbedaan kebijakan atau bagaimana? Ya, saya ulangi kembali bahwa perbedaan anggaran, perubahan anggaran ini karena ada wabah COVID-19. Ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 20 yang menjadi satu dasar hukum ya, perubahan Juknis pelaksanaan BOP tahun 2020.
Sudah? Pak Azmi mungkin menambahkan pertanyaan dari Aceh tadi sudah Samtos di Kemdikbud, mungkin di Dinas Pendidikan Bapak ada pesan lainnya. Ya, Pak Abdul Karim ini mau bertanya, melanjutkan pertanyaan berikutnya atau menanggapi? Ya, Bu Yeni, mungkin mikrofonnya masih sepertinya kok angkat tangan. Abdul Karim. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Abdul Karim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bagi yang melaksanakan. Pertama, saya ingin menanggapi terkait dengan adanya perubahan juknis. Halo? Ya, bisa lanjut. Adanya lanjut ya. Ada perubahan juknis dari yang Permen 13 ke 20. Nah, Permen ke 13 ke 20 dan dari Permen 13 yang semula kita sudah mengajukan sesuai dengan Permen 13, itu di situ memang tidak ada keterangan di dalam juknisnya, sehingga kami di tempat saya ini menggunakan keterangan sesuai dengan tafsiran kami sendiri yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan keterangan yang ada di PAUD. Nah, kemudian persoalan muncul ketika sudah proposal ini sudah masuk ke dinas dan sudah dilakukan verifikasi. Begitu ada wabah COVID ini, kemudian keluar Permen 20 tahun 2020-nya yang itu kemudian harus melakukan perubahan. Nah, ini perubahan yang seperti ini tentunya memang harus banyak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada kami atau kepada dinas pendidikan supaya tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan tafsir yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua terkait dengan di juknis yang awal, juknis 13 itu tidak ada transport tutor. Yang ada adalah hanya untuk tambahan peningkatan kompetensi. Kemudian di juknis yang begini bisa dilanjutkan dengan tambahan tidak hanya transport tapi juga bisa juga menggunakan honor. Nah, apakah ini pertanyaan, apakah ini kedua-duanya bisa diberikan ataukah salah satunya? Itu pertanyaannya. Apakah transport bisa diberikan berbarengan dengan honor ataukah cukup dengan salah satunya? Kemudian selanjutnya kaitan dengan perbedaan persepsi di masing-masing daerah atau di daerah saya terkait dengan apakah RKAS yang di Permen 13 itu dibuat serupa dengan RAP atau tidak. Ini kami butuh penjelasan supaya nanti di teman-teman di PKBM khususnya di Cilegon ini tidak ada perbedaan. Sementara itu, kemudian kalau untuk yang terkait dengan implementasinya nanti pada saat sudah disalurkan, karena sampai saat ini mungkin yang ramai di grup PKBM kami dengar dari Sulawesi Tenggara kalau tidak salah itu katanya tanggal 4 ini sudah dicairkan, sementara kami dari sini belum ada informasi apa-apa. Lokasi ada perbedaan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilakan untuk semua narasumber bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan dan cerita Pak Haji Abdul Karim. Pak Azmi, Bu Fatal, Pak Santo, bisa diberikan pencerahan. Saya coba menanggapi tentang RKAS ya Ibu ya. Ya. Ini pertanyaan dari Bapak Abu Salam tentang RKAS. Ini yang kami lakukan untuk penyusunan RKAS. Kami biasanya namanya saja RKAS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Jadi tidak hanya memuat tentang RAB BOP saja, tetapi semua rencana anggaran sekolah kita atau PKBM kita selama 1 tahun termuat di dalam RKAS tersebut. Dan pengeluaran untuk BOP itu tentunya harus masuk ke dalam RKAS tersebut. Jadi misalkan tahun ini kita akan menerima BOP sejumlah 100 juta misalkan, itu pengeluaran apa saja yang ada di BOP itu sudah masuk ke dalam RKAS. Misalkan BOP-nya 100 juta, RKAS itu bisa dipakai dari itu. Karena memuat semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PKBM kita selama 1 tahun. Itu tanggapan saya Ibu tentang RKAS. Monggo yang lain, narasumber yang lain, Pak dari Kepala Dinas. Ya, silakan Pak Azmi. Ya, terima kasih. Memang terhadap 2 juknis ini sebenarnya kita bisa pakai kedua-duanya. Pertama di juknis 19 untuk Januari dan Februari sampai Maret itu masih bisa kita sesuai juknis, masih bisa kita berikan transportasi. Tapi untuk dan di April, Mei dan Juni kita bisa berikan honor kepada mereka. Itu jawaban kami. Ya. Cukup, Pak Santo, mungkin memberikan lagi. Terima kasih Pak Haji Abdul Karim. Jadi perubahan juknis ini memang di permasalahan COVID, sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu dicukupi dengan BOP. Sebetulnya surat edaran dari nomor 4 tahun 2020 sebetulnya sudah diperkenankan itu menggunakan BOP untuk penanggulangan COVID. Tapi kan biasanya teman-teman itu kalau nggak tulis di juknis pada nggak berani. Maka dibuatlah juknis perubahan tahun 2020 perubahan terhadap juknis nomor 13. Mengenai transport dan honor tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Kota Padang bahwa transport itu diberikan pada bulan Januari sampai Maret, sedangkan di honor itu April. Kenapa April hanya honor? Kalau ngajarnya di rumah, transportnya mau kemana? Dari kamar ke kamar kan nggak perlu honor, nggak perlu transport. Itu jadi teman-teman harus bijak ketika memberikan honor dan transport itu, jangan ngaji mumpung. Kalau memang tutornya tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan perjalanan dari rumah ke tempat pembelajaran, jangan diberikan transport. Kecuali untuk daerah-daerah yang memang tidak bisa daring, tidak ada alat komunikasi yang memadai, di mana tutor harus door to door, misalkan membagikan tugas, mengumpulkan tugas dari peserta didik harus pakai transport. Seperti yang saya lihat di daerah mana kemarin itu di daerah NTT, karena memang nggak ada sinyal komunikasi sehingga tutor harus jalan, itu bisa diberikan. Ini jadi prinsipnya adalah akuntabilitas itu penting.
Jadi prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan itu harus dipegang. Wah ini mumpung pandemi semua saya tidak bisa. Honor juga hanya bisa diberikan per April itu. Jadi perubahan itu kan per April sampai pandemi itu selesai. Kemudian terkait dengan RKS sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Bu Farah. Jadi RKKS itu berbeda dengan RAPBOP. Kenapa teman-teman bingung? Karena selama ini tidak pernah buat RKS. Ya, jadi andalannya hanya BOP. Jadi seolah-olah sama, padahal enggak. Teman-teman bisa mendapatkan dana dari masyarakat, misalnya dari CSR dan sebagainya. Itu harus masukkan ke rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Bisa juga mendapat anggaran dari masyarakat, orang tua misalkan, peserta didik. Kalau peserta didiknya kaya raya nyumbang PKBM 1 miliar, masa nggak diterima? Nah itu harus dibuatkan rencana kegiatan dan anggaran. Lah BOP itu hanya salah satu komponen. Ini masalahnya ketika teman-teman mengandalkan BOP itu satu-satunya komponen. Padahal BOP itu sudah menunjukkan kata benda bantuan, ya. Bantuan operasional. Yang namanya bantuan tidak mungkin bisa mencukupi semuanya. Ini yang harus dibuat. Kemudian yang terakhir, kenapa ada yang sudah cair, ada yang belum? Pak Haji berkali-kali kami sampaikan bahwa di tahap 1 dan 2 penyaluran itu sudah tersalurkan 204 lembaga. Sudah tersalurkan oleh Kementerian Keuangan ke RKUD, ke daerah. Nah, belum selesai semua, ada di stop karena ada perubahan APBN. Tidak boleh ada kegiatan keuangan, sehingga tidak boleh ada penyaluran sampai ditata kembali. Termasuk ada proses pengurangan dana BOP. Kira-kira kalau pengurangan totalnya sih sekitar mereka pakai pengawasan itu saya cuman dulunya Pak. Ini andainya. Ini ada yang mau memberikan penjelasan lain ya? Halo? Halo? Halo Bu Hati, dengar? Lanjut Pak. Oke. Kenapa ada yang berbeda lain tadi ya? Jadi 204 sudah disalurkan oleh Kementerian Keuangan. 310 lainnya menunggu proses APBNP, proses penetapan APBNP. APBNP itu juga tidak mudah, tidak sekali tanda tangan selesai. Harus melalui kajian, ada kepres, ada Permenq dan sebagainya. Permenq juga berkonsultasi kepada kita. Jadi waktu itu BOP kesetaraan dikurangi sekitar 280 miliar. Nah, sementara cadangan kita itu hanya 250, jadi masih ada 30 miliar yang harus kita jatah Kabupaten Kota. Saya tawar hanya cadangannya saja. Mohon maaf itu yang baru masuk langsung dimatikan mesinnya ya. Itu istrinya marah-marah itu. Jadi ketika akhir April sudah selesai APBNP, Mei nanti akan disalurkan kekurangan atau kabupaten-kabupaten kota yang belum tersalurkan, yaitu 310 kabupaten kota. Sayang nggak bisa menjamin Mei itu tanggal berapa, karena yang menyalurkan itu Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu Pak Haji. Jadi berbeda itu karena memang penyaluran itu bertahap. Jangan anggap negara itu punya uang segunung yang bisa disalurkan satu kali sekaligus. Kenapa dibuat bertahap begini? Karena uang negara kan juga terbatas. Misalkan anggaran negara 1.000 triliun, ketika diberikan semua di Januari,
negara tidak punya uang. Kenapa dibuat tahap-tahap? Karena memang sambil negara ngumpulin uang. Sama dengan Pak Cikar, Pak mau beli mobil tahun ini, kalau beli depan kan berarti utang. Jika utang ke luar negeri ribut nanti negara. Ya, makanya pelan-pelan dicairkan secara bertahap. Dan mohon maaf kalau memang yang belum, insya Allah Mei ini akan disalurkan. Demikian yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Santo atas penjelasannya. Ini waktunya sudah jam 10 lebih 2 menit. Ada yang izin, Bu. Bapak. Saya mau izin, saya pindah ke rumah. Nah, kalau ada pertanyaan nanti diakumulasi, dikirim ke WA ke saya ya. Ya Pak, siap. Oke. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya pindah ke room sebelah. Terima kasih. Terima kasih Mas Santo, selamat bertugas di room lainnya. Terima kasih. Silakan, ini waktunya sudah jam 10 lebih 3 menit. Kita sudahi atau masih ada yang perlu ditanggapi lagi dari paparan ketiga narasumber tadi? Waktunya sudah lebih 3 menit. Sepertinya sudah cukup ya? Nanti bisa disampaikan pertanyaan di WA grup. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yeni selaku host pada sesi pertama ini. Saya Astati dari PKBM Bestari mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan dari Balai PAUD dan Dikmas serta dari Dinas Pendidikan Padang atas partisipasinya dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan, tidak bisa saya sebutkan di sini. Di sini ada sekitar 63 partisipan. Semuanya telah memberikan perhatian dan bersumbang pikiran untuk kegiatan pagi ini. Silakan Bu Yeni, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi kita pada sesi 1 ini. Terima kasih kepada Bapak Kadis dari Kota Padang dan juga kepada Ibu Parah dari Jember sudah menjadi narasumber kita. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab boleh ditulis di kolom chat atau bisa juga di WA di grup PKBM. Kemudian nanti setelah sesi ini masih ada sesi berikutnya, yaitu dari tentang modul kesetaraan. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti akan dipandu sama Bapak Heru Saleh dan Bapak Hendri. Saya Yeni Rohani selaku host dari sesi 1 undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.